Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya di awal tadi saya sudah sedikit kembang kempis juga karena ternyata sedikit trouble dengan perangkat yang digunakan oleh Cut Fitri, Ibu Cut Fitri dan suaminya, yaitu Pak Edi Simon ya. Dan saya sudah hampir setengah jam yang lalu tadi sudah berusaha, tetapi ternyata tidak belum bisa ya. Nah, karena itu saya memohon maaf jika nanti melalui ini saya terpaksa menggunakan WA video ya. Jadi mungkin aksesnya tidak terlalu bagus buat saudara-saudara lihat videonya seperti apa, tetapi saya harap semoga bisa maksimal. Dan kita akan berusaha untuk melakukan video call. Ini di luar dugaan. Secara teknis saya mohon maaf, tetapi semoga tidak mengurangi esensinya saudara-saudara ya. Saya sementara video call dengan Bapak Edi Simon ya. Ya, Pak Edi Simon dengan Bu Fitri. Ya, sebentar. Oke, sorry. Apakah saya mohon rekan-rekan juga bisa minta tolong ya, saya sekaligus. Jadi Pak Edi, kita terpaksa harus menggunakan video call lewat WA. Jadi saya minta tolong teman-teman, apakah suaranya kedengaran? Mungkin bisa Pak Edi dan Bu Fitri bisa menyapa rekan-rekan teman-teman yang ada di YouTube. Mungkin, silakan. Ya, silakan Pak Edi bisa menyapa teman-teman semua, bisa supaya kedengaran tes suaranya. Halo semua teman-teman yang ada di WA ini malam ini. Ya. Mendengar suara saya? Ya, teman-teman cukup mendengar, bisa Pak Edi silakan mungkin sambil diteruskan perkenalannya mungkin. Ya, selamat malam buat semua kita, terutama pertama Tuhan memberkati kita semua. Malam ini kami ada janjian sama Bang Andre dalam acara diundang untuk streaming live, tapi mungkin jaringan tidak baik. Kami melalui WA. Ya. Jadi inilah kami, saudara-saudara kami dan seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada. Malam ini kami ingin curhat atau klarifikasi apa yang terjadi dan menimpa pada kami sebenarnya. Iya. Ini Pak Edi dengan Bu Fitri sudah bersedia bersama-sama dengan kita teman-teman dan kita bersyukur ya, dan kita mau tahu karena berita yang keluar selama ini di media adalah Bu Fitri dan Pak Edi ini dicari sama keluarga begitu ya, lalu kemudian didatangi secara paksa dan menurut cerita bahwa mereka ingin Bu Fitri ini kembali ke Muslim begitu. Apa benar itu kejadian terjadi, Bu Fitri? Iya, benar. Dan kejadiannya itu betul keluarga memaksa supaya kembali ke Muslim begitu, Bu Fitri? Ya, memaksa, malah tarik-tarian kan ada videonya ya. Iya. Sempat kita tarik-tarian lah. Fitri ajak ngomong bagus-bagus, ngomong ke dalam rumah, nggak mau gitu ya. Baik. Lalu Bu Fitri, kita semua ingin tahu, katanya ada semacam pemaksaan, katanya dicuci otak, kan Bu Fitri juga sudah keluarkan di video. Menurut Ibu bagaimana? Ya, tidak pernah ada itu. Bahkan saya ada di sini dimasuk Kristen, dimimpikan pertama ya. Sebelum saya pergi ke Medan, memang saya sudah dimimpikan. Tidak pernah diunsur paksakan sama Kak Ciko ya. Di mimpi bagaimana, Bu Fitri? Mungkin bisa cerita sedikit. Iya, sebelum saya berangkat ke Medan, 3 hari mau berangkat, pernah saya dimimpikan perjamuan kudus kok di Kristen ya. Tapi saat saya Muslim, Fitri nggak ngerti itu apa. Baik. Perjamuan kudus, terus 3 hari itu dibawalah ke rumah tantenya Bang kan? Iya.
Tante Pak Cikur bawa ke Medan, terus Fitri lihat lukisan apa sih ini kok seperti mimpi kemarin malam gitu, selang 3 malam. Iya. Selang 3 malam, terus Fitri bilang sama abang gitu kan, Bang, itu gambar apa sih? Fitri kan lagi masih di Muslim gitu, jadi nggak mengerti perjamuan kudus itu apa gitu kan. Iya. Terus Fitri tanya sama abang, apa sih itu Bang? Fitri mimpi ini, Fitri bilang. Terus abang tersenyum. Ah, itu mimpi, dibilang bunga-bunga mimpi aja, dibilang gitu kan. Oh, gitu dia pun nggak ngerti gitu kan. Terus udahlah berjalan tiap minggu ya, lihatlah ya masyarakat di Medan nih kok rapi-rapi, kok si hari Minggu nih apa sih, kok ngapain gitu. Yang setahu Fitri kan Kristen nih sembahnya patung gitu ya. Oh Fitri sendiri kan nggak tahu gitu. Baik. Iya, setahu Fitri sembahnya patung. Terus kok gini sih, Fitri pengen tahu ya, Fitri ikutin kalian kemana gitu. Kami mau sembahyang Kak gereja, boleh ikut? Kalau kakak mau boleh, dibilang gitu. Itu di Medan, itu ya. Di Medan ya, Bu Fitri ya? Iya, posisi di Medan, kok di Langsa kan nggak mungkin. Iya, baik. Terus berapa kali Fitri ikut ke gereja, Fitri lihat, oh ternyata cuma nyanyian, berdoa, tidak ada sembah-sembah patung gitu kan, yang selama ini Fitri lihat, yang perasaan kan nggak tahu di Kristen itu apa sih, yang setahu kami sembah patung gitu kan. Terus ya nyata di situ Fitri lihat, oh ini yang mereka pelajari, nggak ada sembah patung yang selama ini Fitri bayangkan kan. Terus nggak lama itu, malam kemudian beberapa bulan, selang sebulan nggak salah, malam dimimpikan jubah putih gitu, berjubah putih, terus tangannya coba nggak ngomong gitu ya Bang Andrea, nggak ngomong, sosok putih itu berjubah, terus tangannya ke kepala Fitri gitu kan. Yang begitu abang ke Medan lagi, abang kan sering balik gitu kan, ngecek dagangan kami kan. Terus pulang, abang Fitri, dia lagi nonton YouTube, Fitri lihat lagi, ini film apa sih gitu kan, nonton film apa kemarin tuh Pak? Perjalanan ke para ya mungkin. Terus ada gambar Yesus gitu kok, dikatakan gambar Yesus, terus kan berjubah putih ya. Bang, ini Fitri pernah mimpi, terus dipegang tangannya, Fitri bilang gitu kan, kepala Fitri pegang sama, cuman nggak ngomong gitu kan. Di situ abang nangis, kenapa nangis kan gitu, Fitri kan belum tahu itu. Bang Edi langsung nangis, kenapa Bang Edi? Ya, sebab begini, jujur Bang Andrea, kita ini yang dari Kristen dari kecil belum pernah sama sekali seperti mimpi dia itu kepingin kita jumpa kayak gitu ya. Jadi sekarang ini kok kenapa nggak sama saya datangnya lagi di Mas Andri? Malah datangnya ke Bu Fitri ya? Jadi dia menceritakan itu berkali-kali, bahkan ketiga kali itu. Menurut saya klarifikasi sedikit. Pertama dia ceritakan ada 2 awan. Dia bilang, Bang, ada bisikan perjalanan ini berat katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya klarifikasi juga lagi yang seperti dia ceritakan. Bang, saya mimpi seseorang pemimpin di tengah, tapi berwajah abang, tapi dikelilingi kayak ada murid-murid ataupun ramai kelilingnya. Jadi setelah dengan mimpi dia ini yang kedua kali itu, nggak saya hiraukan lah itu Bang Andrea, karena kan pada dasar itu posisi dia ini kan Muslim. Saya pun nggak mau itu memaksa ya masalah keimanan dia. Memang pada dasarnya kami tidak ada bicara masalah keimanan, cuman jadi saya bawa ke tempat tante karena sudah ada tempat untuk kami jualan, itulah istilahnya kalau di Medan ini tempatnya sewa tempat lah Bang Andrea. Lokasi itu sekitar 3 kali 4 itu buat dagangan ya per bulan. Iya. 400.000 gitu kan. Itu sebenarnya pun niat saya tulus, bukan untuk Fitri sebenarnya Bang Andre. Itu kakak.
Ya sebenarnya ini saya tujukan usaha ini untuk agak sekalian untuk Fitri belajar. Iya. Untuk Lia Emilia. Iya. Cut Amelia. Jadi saya bawa. Baik. Saya bawa pun ke Medan itu karena permohonan dialah meminta, Bang, tolonglah tempat kerja yang bisa saya jualan. Pertama minta di kantin ya. Pertama kan minta di kantin. Ya. Itulah saya singkat cerita lagi. Habis itu jualan lah dia di Aceh. Memang jujur dia pakai dana pinjam sama saya, Bang Andrea. Iya. Jadi tak saya bilang berapa nominalnya, bisalah dia jualan dalam keadaan seminggu. Itu habis itu kita ke mana nggak jualan lagi. Saya tanya kenapa dia? Ya Bang, gimana keadaan sini belinya begini. Jadi bahkan di daerah kampung ini perputaran uang itu prospek kurang lancar, kata dia. Ya belum rezeki mungkin kamu. Iya. Jadi ada dia bilang waktu sekitar 1 bulan kemudian kami memang sering ketemu gitu, kenal. Jadi dia minta tawaran seperti gini, Bang, carilah kerja kayak tukang nyuci lah dulu. Dan pun ya kita pun nggak sampai ke situ, cuman ada jalan pintas. Saya bilang ada di Medan, saya bilang tempat tante saya bilang kalau mau nanti saya cari di sana, kita nyewa. Oke. Yang kayak dia bilang dari cerita video Emilia ini, di kami sewa toko nggak ada itu. Oke. Baik, saya potong sebentar Pak Bang Edi. Ini mungkin teman-teman yang menyaksikan agak bingung. Ini apakah benar kakak dari Bu Fitri, Ibu Amelia ini yang kemudian datang mengambil kedua anak Bu Fitri, itu betul? Iya, benar. Oke. Bersama kakak kandung satu lagi. Sama Kak Cut Mutia. Oke, berarti anak dari Bu Fitri ini diambil dua-duanya, dan waktu itu bagaimana Ibu? Maksudnya kan tentunya tidak mau melepaskan, tapi bagaimana? Kenapa akhirnya bisa diambil Bu Fitri? Ya kami termasuk dibohongin juga, dibilang pengakuan mereka ya dibilang dari Polsek ya Pak? Ya, Polsek Percut. Kami kepolisian dari Polsek Percut, kami ingin membawa kalian, katanya gitu. Oh, terus jadi ada ancaman membawa nama polisi? Iya, Polsek Percut lagi kan, tempat kita tinggal gitu kan, ditembungkan. Terus abang percaya gitu. Terus Fitri bilang, udahlah Pak, kalau memang benar, biar orang tuh masuk. Ngomong bagus-bagus, Fitri bilang gitu. Terus nggak ada yang mau masuk. Emang ada yang masuk, terus diciknya Pak? Ya Pak Lurah lah. Pak Lurah kita yang ditembung masuk berserta siapa ibu-ibu ya. Fitri nggak keluarga di situ. Mungkin Fitri nggak banyak kenal ya Pak, ya Bang Andre ya. Terus Mama juga ikut masuk. Ya di situ udah perontak, ayo pulang, sempat ngomong gitu kan. Ya udah Fitri mau pulang, Fitri bilang, Fitri pegang juga kan. Udah Fitri mau pulang, apa Mama setuju? Fitri sudah lain agama kita. Ini menantu Mama, dibilang gitu kan. Aku terima dia, dibilang. Tapi masuklah Islam. Kok di situ ya Fitri nggak bisa. Fitri bilang, Fitri mau. Ya kita kayak manapun kan keluarga ya, Bang Andre ya. Iya. Ya ada yang bisa memisahkan gitu. Cuman ya sekarang keluarga mungkin nggak terima karena Fitri lain agama gitu ya sekarang ya. Iya. Fitri berharap, berdoa semoga orang tuh membukakan pintu hatinya menerima anaknya kembali gitu ya. Oke, kita sampai di sini dulu sebentar, Bang. Sebentar dulu, Bang Edi. Begini, rekan-rekan, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bertanya, kenapa kok masuk-masuk kualitas gambarnya begini? Karena memang ada sedikit kendala dengan peralatan dan terpaksa saya menggunakan platform video call yang lain, sehingga mohon dimaklumi juga ya, karena kita ini kesempatan yang cukup sulit karena memang. Tapi saya bersyukur dan saya berdoa, teman-teman juga minta tolong untuk supaya berikan dukungan kepada Ibu Cut Fitri dan juga Bang Edi ya, suaminya. Baik, kita akan kembali lagi untuk bertanya mengenai ini Pak Edi dan
Bu Fitri. Oke, berarti dengan jelas tuduhan yang mengatakan bahwa kristenisasi, cuci otak itu semua bohong semua ya. Tidak terjadi. Bahkan Bu Fitri bisa menyaksikan bahwa justru Bu Fitri sendiri yang didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi sehingga Ibu Fitri bisa datang kepada Tuhan, begitu ya? Dan akhirnya Bu Fitri dibaptis begitu setelah itu. Dibaptis setelah ya belajar dulu pemahaman. Ya, saya tambahin Andrea, mungkin dia agak gagal ngomongnya. Enggak apa-apa. Jadi setelah dia bermimpi itu datang sama dia, justru saya heran. Kan gitu. Jadi itu bertolak belakang sama saya. Pada dasarnya, kamu itu kan Muslim, nanti jangan jadi masalah. Saya bilang gitu, Bang Andri. Iya. Jadi memang tekad dia itu masuk ke gereja Pentakosta, masuk ke gereja Katolik. Semua gereja mau dimasukin. Jadi itu saat dia pulang, Mas Andri, dia video call sama saya. Bang, aku masuk ke gereja, ngapain kamu ke situ? Saya bilang. Itu posisi abang di Aceh? Posisi Bang Edi di Aceh? Iya. Baik. Berarti jelas ya, bukan Bang Edi yang membawa Bu Fitri ke gereja, tetapi Bu Fitri yang pergi ke gereja sendiri, begitu ya? Iya, baik. Itu jelas. Jadi, itulah saat awal dia mulai itu. Nah, jadi jujur ini saya buka lagi. Jadi ini saya heran selagi dia masuk ke gereja, kok tiba-tiba menyeleneh itu kok ikut itu begini. Saya pun bingung. Iya. Mas Andri kan tahu liturgi itu apa? Tahu. Itulah. Baca. Jadi saya jadi bingung, Mas. Jadi gemetaran sendiri. Tapi Allah dialah itu gitu-gitulah. Baik. Jadi permasalahan ini masalah kedua nih Bang Andri. Iya. Jadi saya nggak tahu menahu masalah pertama ini terjadinya diunggahnya foto Fitri waktu dia di gereja liturgi ya. Saya sama sekali nggak tahu. Yang ambil comot foto ini pun anaknya Kak Lia yang saya bawa ke sini, anaknya ikut. Oh, baik. Sama saya. Anaknya itu ikut dan pun diambilnya dari HP ya, di Android Fitri, dikirimnya ke keluarga saya nggak tahu. Habis itu kayak mana panjang singkat cerita mereka minta pulang. Pada dasarnya di Medan ini takut ada mistis, ada magic, ada yang katakan begini, jadi diguna-gunain begitu. Iya, saya tahu sama kakaknya, nggak perlu takut, itu kan hanya orang yang mungkin persaingan dagang, saya bilang itu mungkin menakut-nakuti. Jadi kamu harus semangat, kamu jualan biar bangkit. Kalau kamu nanti jualan ini sukses, iya, kamu bawa suamimu, jelas ternyata saya bilang itu. Ya ini saksinya mesti itu. Bahkan kalau memang sukses maju di gede yang biasanya itu, nanti kita sewa toko. Kalau maju itu kan ada rencana ya, masih rencana. Nanti itu kakak itu biar nanti si Fitri yang kelola dan kakak lain. Kakak kan pandai masak dia ya kan. Iya, terus? Jadi pada waktu itu di Januari Februari ya Bang Andri ya, itu kakaknya pulang dengan tidak ada karakter yang mencurigakan lagi gitu masalah. Akan bilang kembali. Katanya mau kembali lagi memang. Jadi yang rupanya di belakang itu mereka sudah mengetahui foto itu. Memang Fitri sama sekali itu masih Muslim. Iya. Saya nggak tahu tuh Bang Andre, bahwasannya saya jadi telepon kakak pulang, kenapa pulang? Ya dia ada urusan nggak salah. Mengurus apa ya? Uang dana sosial untuk anaknya. Ya udahlah pulang, saya bilang. Pulanglah dia. Jadi waktu Amelia pulang, saya balik ke Medan. Bahwasanya untuk mendampingi Fitri jualan. Nah, jualan kembali dan saya kawani, saya temanin dia. Dan pun jualan kami memang agak repot ya, Bang Andri. Dalam jarak sekitar 5
setengah kilometer kami barang-barang kami setiap pagi kami langsung pakai becak tuh kan. Nanti pulang pakai becak, ya alat-alat semua. Itu-gitulah tiap pagi. Jadi saya kawani lah. Disitulah terjadinya bosannya keributan pertama. Orang tua yang datang naik Avanza bersama keluarga, kalau kami bilang besan ya. Melabrak bosannya Fitri ini. Nggak pakai jilbab. Saya terkejut. Apa ini kan gitu. Saya nggak tahu lah itu Bang. Baik. Jadi saya serahkan urusan sama Fitri. Tanya aja kamu sama Fitri. Jadi memang Bang Edi sama sekali hati-hati sekali karena menghormati juga keyakinan dari keluarga dari Bu Fitri. Iya. Oke. Kita melihat, saya juga melihat videonya bahwa keluarga Bu Fitri ini sepertinya memaksa harus Bu Fitri memaksa kembali ke Muslim begitu, menjadi seorang Muslim. Tentu saya merasa bahwa kita semua juga berpikir bahwa keluarga mana sih yang memang istilahnya tuh secara wajar pasti keluarga mau satu keluarga seagama, ya. Pasti maunya begitu. Jadi wajarlah kita melihat keluarganya demikian ya. Cuman memang akhirnya pilihan beragama itu pilihan pribadi setiap orang. Ya. Bu Fitri, saya ingin tanya. Bu Fitri sampai bilang begini, meskipun sampai mati pun ibu tidak mau meninggalkan Yesus. Kenapa ibu sampai bilang begitu? Karena yang sudah saya pelajari itu memang nyaman di sini di Kristen ini. Terus penuh dengan kasih. Yang sudah saya lihat memang di Kristen di tangga-tangga lain yang enggak. Saya mencerminkan Pak Simoni lah, Pak Edi. Jadi saya mencerminkan, bahkan saya bandingkan lagi sama Kristen-Kristen yang lain, nggak semuanya sama, nggak sama semua kayak abang gitu kan. Nanti kita curhat juga, kok ini ya bang, cakep-cakep kotor gitu, memang ada gitu. Omong kan. Kotor ya? Jadi bilang juga, ada juga bahasa-bahasa yang nggak enak lah gitu, kok beda gitu ya sama abang gitu. Tapi mencerminkan sama abang nih, orang Kristen kan yang ceritakan kan cuma abang. Iya. Ini yang tulus kayaknya ya. Terus kayak itulah keluarga abang pun ada yang masuk Muslim, tapi mama sekarang ya mengikhlaskan anaknya, malah didoakan gitu. Kenapa di saat kejadian di non Muslim kok diberikan sama keluarga, dikecilkan, bahkan nggak diterima gitu kan. Fitri padahal pengennya ya diterima, didoakan gitu, seperti orang Kristen masuk Islam, ya orang tuanya mendoakan anaknya bahagialah, yang itu sudah perjalannya. Ya, gitu. Baik, aja. Berarti Bu Fitri memang melihat bahwa ya ini sudah menjadi panggilan dari Bu Fitri ya? Iya. Baik, untuk memotong sebentar, mungkin ada sebagian dari teman-teman saya akan tunjukkan, ini sorry berantakan sekali karena di luar dugaan. Saya akan tunjukkan bahwa memang Bu Fitri ini statusnya sudah sebelumnya dengan pernikahan sebelumnya itu sudah bercerai begitu. Jadi ini adalah foto di mana ini adalah surat pernyataan gugat cerai yang dilakukan. Dan di dalam hukum di sana, karena Bu Fitri sebelumnya itu menikah secara siri, jadi memang sudah tidak tercatat di catatan sipil, tetapi berdasarkan aturan memang selesai dengan surat pernyataan gugat cerai. Dan tentu ini jauh sebelum dengan Bang Edi ya, Bu Fitri ya. Ini cerainya waktu itu jauh sebelum dengan Bang Edi ya, begitu ya? Iya, baik. Baik. Iya, dan jadi jika ada di antara saudara-saudara bertanya, jangan-jangan ini masih Bu Fitri ini masih istri orang? Tidak ya, tidak sama sekali ya. Tidak sama sekali. Bahkan satu kampung Al-Brawi tahu. Baik. Satu kampung udah tahu semua ya. Baik. Yang lurusnya pun kardus di Al-Brawi. Iya, ini adalah foto di mana Bu Fitri di dalam gereja dan ya kelihatan tadi Bu Fitri bilang bahwa dia keluar masuk semua gereja dimasukin ya. Saya pikir teman-teman yang Kristen pun belum tentu punya semangat sampai segitunya ya.
Iya, ini Bu Fitri dengan saya lagi tunjukkan fotonya Bu Fitri bersama-sama dengan Pak Edi, ya. Dan ada dan saudara mesti yang menjadi perhatian kita saat ini adalah anak-anak dari Bu Fitri ini dibawa begitu, ya. Ya, Bu Fitri, kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya menurut hukum yang berlaku itu setahu saya, mungkin teman-teman dari yang menyaksikan bisa memberi masukan jika memang memahami hukumnya. Tapi setahu saya anak-anak itu harus tumbuh besar jika di bawah umur bersama-sama dengan ibunya. Ya. Kecuali jika memang ibunya mengalami gangguan misalnya ya, atau menyatakan tidak mampu membiayai anak-anaknya. Tetapi dalam cerita ini anak-anak dari Bu Fitri diambil, boleh saya bilang secara paksa, Bu Fitri? Boleh. Diambil secara paksa. Diambil secara tanpa izin Bu Fitri sendiri, diambil secara paksa oleh keluarga dari Bu Fitri, dan ini sesuatu yang kita sesalkan ya. Sesuatu yang kita sesalkan. Bu Fitri, jika ada kesempatan Bu Fitri ngomong, dan anggaplah ini ada anak-anak ibu yang akan menyaksikan siaran ini. Boleh Ibu Fitri mengatakan sesuatu buat anak-anak? Ya, kakak sama adik Mira sehat-sehat di sana, nak ya. Mama yakin Tuhan akan mempersatukan kita kembali. Iya. Hanya itu, Pak. Cuma itu yang diminta supaya dikembalikan anak Fitri kembali. Karena itu hak Fitri, selama ini Fitri yang membiayakan. Bahkan bapaknya pintar. Kemarin bulan berapa ya, Pak? Harus, Bapak. Tadi dimasukkan. Dia pintar, minta nomor rekening. Dia pertama dibilangnya, udahlah, kita sebagai orang tua harus mengingat anak, dibilang gitu kan. Akhirnya kan ambil putus lah. Di SMS-nya kayak gitu sama saya, jangan egois katanya gitu kan. Saya pun mengalah. Bagaimanapun tuh kan ayahnya, walaupun dia di penjara kan. Ya sudahlah. Jadi mantan suami ibu di penjara? 12 tahun di penjara. 12 tahun di penjara, baik. Silakan Bu, lanjutan. Makanya saya minta keadilan ya, Bang ya. Harus gimana ya, harus dikembalikanlah anak saya. Sebab tidak ada hak selain saya. Orang tua si laki kan belum bebas. Baru menjalankan 2 tahun di penjara, 10 tahun lagi baru pulang. Saya sudah ngomong juga dengan bagus sama ayah anak-anak. Saya bilang kalau memang orang ini nanti abang bebas, terserah orang mengikut ayah ataupun mengikut mama ayah, terserah. Dibilang gitu kan. Fitri ikhlas, dibilang. Tapi untuk saat ini biarlah Fitri yang menjaga, Fitri yang merawat anak-anak ini. Biarlah dia coba. Kayak manapun kan ki mamanya. Dia ngomongnya kan ki gitu bahasanya kan. Ya udah, kayak manapun kamu tuh mamanya, saya yang tahu kamu yang merawat, katanya gitu. Ya, sama dia di penjara, bahkan keluarganya tidak pernah menjenguk. Jangankan untuk mengirim susu, tidak pernah. Apalagi untuk menjenguk saja tidak enggak, untuk melihat anak-anak ponak-ponakannya tuh nggak pernah. Saya sering berjuang gitu. Tapi kenapa di saat sekarang orang itu sibuk merawat anak saya, mengambil secara paksa? Saya juga sebenarnya kesal sama keluarga saya, kenapa tega gitu, kenapa lebih mengasihi seorang ayahnya yang di dalam penjara. Seharusnya kan saya yang merawat gitu kan. Tapi saya serahkan semuanya itu sama Tuhan ya Bang. Iya. Agar anak-anak bisa berkumpul kepada kami. Memang kami hidupnya ya sederhana lah, tapi kok untuk makan ya puji Tuhan lah, selalu ada gitu. Baik. Mungkin jika memang tayangan ini disaksikan sama keluarga ibu, ya, disaksikan sama mama, kakak-kakak, mungkin apa yang bisa Bu Fitri mau katakan buat ibu dan kakak-kakak?
Silakan. Apa? Kan adikku udah ceritain orangnya dong kayak gini. Iya gimana Bang? Iya, kan misalnya ada keluarga dari Bu Fitri yang menyaksikan sekarang. Apa yang mungkin Bu Fitri mau sampaikan buat mereka? Ya Mak, gimana pun Fitri ini anak Mama, walaupun Mama tidak menganggapnya Fitri anaknya lagi karena sudah beda agama. Kita tetap berdoa supaya Mama terbuka hatinya untuk menerima anaknya kembali. Dan menerimalah menantu Mama ini, walaupun kami beda agama sama Mama, kami ingin berkumpul, ya seperti disatukanlah. Walaupun beda agama, tidak dibeda-bedakan. Kita pengennya kayak gitu. Baik. Baik. Saudara-saudara, saya sekali lagi minta maaf jikalau tayangan kita kali ini tidak sempurna karena memang keterbatasan alat dan sebagainya. Tetapi melalui tempat ini, Pak Edi bersama-sama dengan Bu Fitri sudah mengklarifikasi kepada saudara-saudara semua, juga kepada publik, bahwa kita mesti mengakui, terlihat bahwa mereka mengalami persekusi, ya. Tentu sekali lagi kita memahami, kita yakin bahwa warga Aceh bersama-sama dengan keluarga sebenarnya ingin yang terbaik, ya. Cuman mungkin dalam hal ini terjadi sebuah kesalahpahaman dan merasa bahwa karena soal agama yang berbeda, akhirnya keluarga mengambil paksa anak dari Bu Fitri. Yang kita tahu bahwa anak dari Bu Fitri yang masih di bawah umur ini seharusnya bersama-sama dengan ibunya, begitu ya. Dan sekali lagi Bu Fitri bersama-sama dengan Pak Edi membutuhkan, mungkin jika ada di antara saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini yang mungkin tergerak untuk membantu di dalam proses hukum, jikalau ada dari saudara-saudara yang juga mungkin Tuhan percayakan untuk bisa membantu keluarga ini, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi nomor yang bisa dihubungi untuk Pak Edi dan juga Bu Fitri, supaya saudara bisa hubungi, ya. Jika saudara merasa tergerak, Tuhan gerakan saudara untuk membantu mereka, membantu juga Bu Fitri bisa bergabung dengan anak-anaknya, saudara harap menghubungi nomor yang tertera juga di sana. Dan kita juga membuka kesempatan bagi saudara-saudara, karena saya kira keluarga ini struggle, ya. Jadi apabila saudara misalnya tergerak untuk memberikan bantuan support secara finansial, nanti setelah ini di kolom deskripsi saya pun menaruh nomor rekening dari Pak Edi, jadi saudara bisa langsung mensupport keluarga ini, Pak Edi dan juga Bu Fitri, di dalam finansial juga, ya, di dalam finansial. Baik, Pak Edi dan Bu Fitri, dari tayangan ini kita tahu jelas bahwa Pak Edi sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan, ya. Yang dituduhkan selama ini adalah kristenisasi, yang dituduhkan selama ini membawa lari Bu Fitri, tapi kita tahu bahwa Bu Fitri secara jelas dengan keinginan sendiri merasa Tuhan memanggil, dan Bu Fitri, kita bersyukur Bu Fitri. Saya bersama-sama dengan para YouTuber yang lain, saya kira yang menonton saya juga ada beberapa di antaranya para YouTuber dan beberapa di antaranya mungkin mantan dari Muslim, ya. Juga seluruh viewer yang ada mendoakan, kami mendukung Bu Fitri. Bu Fitri tidak sendiri, ada orang-orang yang lain yang juga dipersekusi, bahkan dieksekusi, mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Sekali lagi kita mengasihi keluarga kita yang mungkin salah paham, mereka mungkin akhirnya malah menolak, gitu ya. Ya, kita tetap mengasihi mereka karena memang Tuhan meminta kita demikian. Tuhan meminta kita mengampuni segala yang perbuatan buruk yang dilakukan kepada kita, karena ini adalah bagian dari mengikut Yesus. Ya, ini bagian dari mengikut Yesus.
sekali lagi tayangan ini saya harapkan saudara bisa melihat bahwa inilah harga yang dibayar oleh seorang Bu Cut Fitri. Inilah harga yang dibayar oleh dia ketika dia memilih untuk mengikut Yesus. Dan saya kira saya ingin berbagi satu bagian firman Tuhan untuk Bu Fitri bersama-sama dengan Pak Edi. Ya, firman Tuhan saya di dalam Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Di situ firman Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku Yesus, ya, jika karena Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Jadi panggilan di dalam mengikut Yesus adalah panggilan yang seiring dengan penderitaan, ya. Artinya Yesus ingatkan bahwa jikalau karena mengikut Tuhan kita ditolak, maka jangan heran karena memang Yesus juga mengalaminya, begitu ya. Bu Fitri dan Pak Edi, kita doakan terus ya. Dan di ayat kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara dan juga kepada Bu Fitri, dari Filipi pasal 1 ayat 29 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 29 sampai 30, firman Tuhan berkata begini. "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya pada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Yesus." Saudara, saya percaya menderita bersama dengan Tuhan itu karunia, ya. Jadi Bu Fitri, tidak semua orang mengalami apa yang Bu Fitri alami. Bahkan tadi Pak Edi pun menangis ya ketika menyaksikan Bu Fitri dimimpikan ya. Saya kira panggilan kepada Bu Fitri ini adalah panggilan yang luar biasa. Yang tidak semua orang Kristen memperoleh karunia itu. Karunia untuk menderita bersama-sama dengan Yesus. Karunia untuk mendapatkan penganiayaan. Dan meskipun keadaannya tidak mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempercayakan untuk Bu Fitri dan Pak Edi. Dan firman Tuhan mengatakan Allah setia, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, dan karena dia setia, maka dia akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin. Ya, baik, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk Bu Fitri dan Pak Edi. Bersama-sama dengan semua viewer, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, ya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa saat ini untuk Bu Fitri dan juga Pak Edi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Bu Fitri dan Pak Edi dalam tangan Tuhan. Melalui hal ini, sharing dari Bu Fitri, kami melihat bahwa Tuhan memanggil dia dengan cara Tuhan yang indah, yang tidak semua orang Kristen mengalaminya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan memanggil Bu Fitri dan bahkan dia boleh berjalan di jalan Tuhan, bahkan dia berjumpa dengan penolakan, penganiayaan oleh keluarga, anak-anak yang diambil Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin semuanya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kemurahan dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Pak Edi dan juga Bu Fitri. Kami berdoa untuk keluarga di Aceh, di Langsa. Tuhan, Engkau lembutkan hati mereka. Kami berdoa, Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka. Kami berdoa, Tuhan, kami percaya akan ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan bagi Bu Fitri, Pak Edi, dan juga keluarga besar dari Aceh juga. Tunjukkan dan sadarkan keluarga bagaimana Pak Edi dan juga Bu Fitri mengasihi keluarga yang besar yang ada di Aceh. Dan kami juga berdoa memohon kemurahan Tuhan untuk pemerintah, untuk orang-orang yang mempunyai otoritas di Langsa, di Aceh. Kami pun berdoa, Tuhan jamah, Tuhan berikan kelembutan hati. Tuhan, kami percaya bahwa kami bersandar kepada Tuhan. Tuhan kuatkan Bu Fitri. Kami bersyukur karena kesaksian Bu Fitri boleh jadi berkat buat banyak orang yang menyaksikan siaran hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, Bu Fitri, Pak Edi, sekali lagi
terima kasih sudah berbagi bersama-sama. Ya, saya mendorong saudara-saudara untuk membagikan video ini dan kita tunjukkan bahwa kita rindukan supaya ini menjadi perhatian banyak orang. Ini menjadi perhatian orang-orang di sekeliling, bahkan menjadi perhatian juga untuk orang-orang yang berwenang, yang kita rindukan ada keadilan untuk Bu Fitri. Sekali lagi, saudara-saudara, bagi saudara yang Tuhan percayakan wewenang, kemampuan, pengetahuan untuk membantu Bu Fitri, dalam hal ini ada hubungannya dengan anaknya yang dibawa oleh pihak keluarga Bu Fitri di Aceh. Saya mohon bantuan untuk menghubungi nomor yang tertera nanti di kolom deskripsi, supaya keluarga ini diberikan pertolongan dari Tuhan melalui saudara. Dan juga bagi saudara yang terbeban untuk menjadi berkat buat Bu Fitri dan Pak Edi, juga bisa memberikan saluran finansial bantuan di nomor rekening yang saya akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Saudara, kita rindu supaya sebagai orang Kristen, sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita bisa saling menjadi berkat, saudara-saudara. Baik, saya kira itu saja, Pak Edi dan Bu Fitri. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama-sama. Dan mungkin ada sedikit satu kata terakhir buat orang-orang yang menyaksikan. Bu Fitri dan Pak Edi mungkin mau menyampaikan apa begitu buat para viewer? Ya. Selamat malam kepada seluruh kita yang telah menyaksikan malam ini. Kesaksian kami dan apa yang kami inginkan, kalaulah ada kata kesalahan kami, ya mungkin kami hanya bisa mohon maaf. Dan bagi pihak yang mungkin yang membuli kami, yang menghina kami memaafkan mereka, dan tidak ada rasa dendam bagi mereka. Ini cuma hanya kesaksian kami, bahwasannya di mana kita sebagai umat Yesus Kristus mengasihi orang. Jadi pun saya seluruh bangsa Aceh, saya mohon maaf sangat kalau mau kami live, kalau memang kami bersalah, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi inilah jalan kami. Kami mohon sudahlah, jangan bully lagi kami. Kita mempunyai keyakinan masing-masing. Kita mempunyai Tuhan. Kita jadikan dunia ini indah. Kita jadikan dunia ini damai apabila hati kita besar dada, menerima kenyataan. Ini panggilan. Jadi saya berbicara gini kepada seluruh media. Mohon maaflah kalau ada kesalahan kami dan Fitri, kata-kata kami yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada saudara-saudara. Jadi kami memohon maaf sedalam-dalamnya. Di sekian dari tim dari kami, ya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Saya mohon dukungan dan support kepada jajaran yang ingin membantu kami, karena jelas keadilan ini harus ditegakkan bagi siapapun yang memang hak dan keadilannya memang harus, kalau keadilan dia itu memang hak dia. Tolonglah dibantu. Itu sekian dan terima kasih Bang Andri. Baik, sekali lagi saya mewakili semua teman-teman. Kami mendukung Bu Fitri dan kami juga ingin supaya ini kita tidak membiarkan ketidakadilan terjadi di bangsa ini. Terima kasih Pak Edi, Bu Fitri. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya saudara-saudara. Tuhan memberkati.